Ibnu Battuta merupakan penjelajah Muslim yang pernah singgah di Nusantara. Sebagaimana diketahui, kita mengetahui keberadaan awal masyarakat Muslim melalui berbagai berita, misalnya dari berita Cina, Arab, Persia, maupun catatan-catatan perjalanan para pelaut yang pernah singgah di Nusantara. Ibnu Battuta adalah pelaut yang pernah singgah di Nusantara, tepatnya di Samudra Pasai. Ibnu Battuta lahir pada tanggal 24 Februari 1304 Masehi. Ia memiliki nama asli Abu Abdillah Muhammad Ibnu Abdillah Ibnu Ibrahim Al-Lawati Al-Tarji dan bergelar Syamsuddin Ibnu Battuta. Ia wafat tahun 1369 Masehi. Melalui catatannya dapat diketahui bahwa beliau menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekah selama 15 hari. Mengenai kesan-kesannya selama di Nusantara, ia memberikan kesaksian tentang Samudra Pasai sebagai berikut. Pasai, negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara, di mana Pasai mencapai puncak kejayaannya disebabkan ramainya Pasai sebagai kota pelabuhan yang menghubungkan perdagangan Nusantara dengan pusat perdagangan di Malaka. Letaknya yang strategis menyebabkan Pasai ramai dikunjungi oleh para pedagang. Hal inilah yang menyebabkan Pasai menjadi sebuah kerajaan yang kuat. Di samping itu, Pasai memiliki komoditas perdagangan yang berharga, yaitu rempah-rempah. Ibnu Battuta menyaksikan kemajuan Pasai tersebut sehingga ia sangat terkesan dengan perjalanannya di Nusantara. Semasa hidupnya, beliau telah banyak melakukan perjalanan dan melalang buana keliling dunia di samudra. Perjalanan panjang dan pengembaraannya mengelilingi dunia mencapai 75.000 mil atau sejauh 120.000 km, sehingga mampu melampaui sejumlah penjelajah Eropa yang diagung-agungkan Barat seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, dan Magellan yang mulai berlayar 125 tahun setelah Ibnu Battuta. Oleh sebab itu, tentu perjalanan panjangnya memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan berupa karyanya Tuhfah al-Nuzar fi Gharaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar. Buku tersebut populer disebut sebagai Rihlah Ibnu Battuta. Kini menjadi khazanah ilmu pengetahuan dan harta intelektual dunia yang paling berharga bagi bidang pengembaraan dan eksplorasi dunia, kosmologi, kosmografi, geografi, dan kronologi. Di antara catatan perjalanannya adalah sebagai berikut. Tahun 1325, beliau melakukan ziarah ke Mekah, kemudian menuju Mesir. Tahun 1326, beliau melakukan perjalanan dari Mesir kembali ziarah ke Mekah. Tahun 1327 hingga tahun 1330, beliau memperdalam agama Islam di kota Mekah. Tahun 1331, beliau berkunjung di belahan timur Afrika melalui Jeddah, kemudian Yaman, Laut Merah, hingga singgah di kota dagang Kilwa. Tahun 1332 kembali ke Mekah. Tahun 1333 beliau tiba di India melalui rute utara, yaitu Mesir, Syria, Asia Kecil, Laut Hitam, Crimea, Kaukasus, Sarai, Konstantinopel, Rusia, Khorasan, Afghanistan, kemudian menapaki pegunungan Hindu Kush hingga sampai di India. Tahun 1342 melakukan perjalanan ke Cina. Tahun 1344 melakukan perjalanan ke Maladewa dan berkunjung ke Ceylon. Tahun 1345 tiba di kerajaan Samudra Pasai. Tahun 1348 berkunjung ke Mekah, yaitu dengan melakukan perjalanan melalui samudra, kemudian Malabar, Teluk Persia, Baghdad, Syira, dan sampai di Mekah. Tahun 1349 pulang kampung ke Fez, Maroko, dengan berlayar dari Alexandria, Tunisia, Sardinia, dan Aljazair. Tahun 1351 melakukan perjalanan menuju ke Granada. Tahun 1352 berkunjung ke Sudan,
kemudian melalang buana di Sahara hingga Afrika Barat dan Kerajaan Mali. Demikian kisah tentang Ibnu Battuta, semoga memberikan manfaat.